terpakai ketika orang lain memahami ilmu kita. Nah, kembali lagi dengan posisi kita bagaimana dalam pengambilan kebijakan. Nah, bagaimana bahasa kita yang kita gunakan itu membuat masyarakat itu tahu harus bersikap, dan bersikapnya untuk masyarakat banyak. Kembali lagi pada masyarakat banyak. Oke, kembali lagi bersama kita di konten Batman, bedah tentang pemikiran. Kali ini saya ada kedatangan tamu dari Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian dia adalah salah satu putra daerah yang sangat luar biasa kiprahnya di masa perkuliahannya. Dan di sini sudah hadir dua orang teman saya, sahabat saya dan partner saya sekali seperti itu. Perkenalkan, ini adalah Hafiz Ridakri Saputra SIP, seorang mahasiswa dulunya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di sebelahnya lagi ada Kausar Fikri, juga salah satu mahasiswa hubungan internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, tanpa langsung basa-basi, langsung saja. Selamat datang bro di Kota Palangkaraya. Salam COVID ya. Salam COVID Kota Palangkaraya, seperti itu. Oke, sejauh ini setelah datang ke Palangkaraya, rasanya gimana nih? Iya, menyenangkan. Karena daerah kelahiran kan, seperti itu. Tenang, santai, tidak ada beban, kita kuliah online. Tapi ini kan ada yang statusnya mahasiswa, dan kemudian kebetulan juga teman saya ini, Hafiz ini adalah salah satu ketua umum Perantau Berkarya Kalimantan Tengah, seperti itu, yang sudah hadir memberikan sumbangsinya untuk masyarakat Kota Palangkaraya pada khususnya. Jadi kesehariannya Mas Fikri ini, kesehariannya apa saja selain sebagai mahasiswa? Kan karena saya sendiri udah mulai di akhir semester ya, kan saya di semester 6 menjelang ke semester 7. Di sini saya masih membuat proposal untuk skripsi saya S1, sekaligus saya di sini menjabat sebagai Presiden FPCI UMY. Kalau boleh, FPCI itu apa sih sebenarnya? Mungkin teman-teman bisa dengar nih di sini, karena di Palangkaraya belum ada. Kalau bisa kita bikin aja ya, bisa nanti ya. Jadi FPCI itu salah satu komunitas yang biasa kita sebut dengan Foreign Policy Community of Indonesia, yaitu adalah suatu organisasi komunitas yang berfokus kepada kebijakan luar negeri, karena emang basisnya khusus untuk mahasiswa hubungan internasional kebanyakan. Nah, FPCI ini ada pusatnya, yaitu berada di Jakarta, dan foundernya sendiri adalah Pak Dino Patijalal. Pak Dino Patijalal ini kebetulan merupakan mantan duta besar Amerika Serikat. Jadi beliau setelah turun dari duta besarnya, beliau inisiatif untuk membuat sebuah organisasi komunitas. Lalu untuk melebarkan sayapnya, dibangunlah semacam chapters atau tiap universitas itu ada cabangnya yang khusus ada hubungan internasional, seperti itu Mas Ilham. Oke, sangat luar biasa ya, pekerjaan teman-teman ini. Sudah mahasiswa tapi sudah jadi presiden. Kebetulan juga saya jadi presiden ini Mas. Oke, kalau Mas Hafiz sendiri bagaimana ini selain? Oke, kembali lagi di konten Batman, bedah tentang pemikiran. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita akan membahas hubungan antara mahasiswa dan politik. Nah, kebetulan dua orang ini adalah dua orang yang sekarang sedang menempuh jenjang pendidikannya di dalam ilmu politik itu sendiri. Kebetulan kita di Palangkaraya punya fenomena nih terkait kontestasi. Nah, jadi maksud saya kepada kawan-kawan coba tolong sederhanakan sih, apa sih definisi politik itu sebenarnya, sehingga mahasiswa itu harus terlibat sebenarnya. Ini kalau bisa dijelaskan ini kontestasi apa begitu Mas Ilham? Ya, kita kan akan menghadapi pemilu kepala daerah kan, untuk gubernur, seperti itu. Nah, jadi otomatis rangka-rangka yang kayaknya akan diserang gitu kan adalah basis mahasiswa. Nah, mahasiswanya bisa menjadi PR dalam politik yang dipakai oleh partai-partai politik itu sendiri, yang kemudian menjadi influencer seperti itu. Nah, tetapi sebelum mereka jauh melangkah ke sana, sebenarnya definisi politik itu sebenarnya apa, seperti itu, yang kemudian membuat mereka terpanggil untuk ke sana, seperti itu. Sedangkan perjuangan di dalam kampus saja belum selesai, belum usai, terutama ya terkait masalah UKT dan lain-lain seperti itu, yang kemudian kita
kita rasakan lah di masa pandemi COVID-19 ini. Kalau menurut Mas Fikri sendiri, definisi politik menurut Mas Fikri itu seperti apa? Kan Mas Fikri berhubungan ya dengan PCI itu sendiri terkait kebijakan dan lain-lain. Kalau mau dibilang politik itu apa, sebenarnya kan fokus dari saya berkuliah itu kan di hubungan internasional, dan itu sangat jelas kita membahas tentang kebijakan dan perpolitikan, tapi terkhususnya di luar negeri atau secara global seperti itu, tidak menjerumus ke dalam pemerintahan. Tapi kalau jika kita bilang politik itu apa, menurut saya sendiri itu politik itu kepentingan. Jadi setiap manusia itu pasti punya kepentingan. Ibaratkan seperti saya sendiri, saya itu juga punya kepentingan di sini, kepentingan berkuliah maksudnya, untuk memenuhi amanah dari orang tua ataupun untuk menggapai cita-cita saya. Itu kan suatu kepentingan, itu termasuk ke dalam politik. Jadi setiap manusia itu kalau menurut Aristoteles itu adalah makhluk politik, human politik. Itu sangat penting sekali, itu perlu dicatat. Dicatat ya teman-teman ya. Mungkin untuk saat itu ini dulu ya, nanti bakal ada pertanyaan lebih lanjut. Oke. Kalau menurut Mas Hafiz saja kan ini master politik ini kayaknya. SIP, sarjana ilmu politik. Nah, seperti itu. Sudah sarjana. Iya, sarjana. Ini bagaimana menurut Mas Hafiz nih? Kayak politik. Iya, definisi politik itu aja sih sebenarnya. Dan kemudian kenapa Mas harus ke sana seperti itu? Ya sebenarnya seperti saya datang ke tempat Anda ini, saya sedang berpolitik begitu Mas. Karena sebenarnya politik itu tidak bisa hanya diartikan bahwa berpolitik itu hanya menjadi anggota DPR atau menjadi gubernur atau presiden. Tapi berpolitik itu ketika dia ada sebuah seni untuk mencapai sebuah tujuan. Nah itu adalah politik kayak gitu loh. Nah jadi jangan sampai memang kita ini mengartikan politik itu hanya di limitasi-limitasi tertentu saja. Karena tanpa sadar memang semua hal itu berkaitan. Sebagai contoh begini, sebagai contoh ya, ketika Jerman misalkan waktu Perang Dunia Kedua, sistem politiknya berganti dari sebelumnya Republik Weimar itu kemudian di sistem diktator yang dibawa oleh Adolf Hitler. Nah, politiknya itu kan mengubah bagaimana mereka sebelumnya itu yang merasa sebagai korban Perang Dunia ke-1, kemudian mereka seakan membalas dendam seperti itu di Perang Dunia Kedua untuk menyerang yang lain, menyerang lawan-lawan politik di negara-negara yang berbeda. Maksudnya dalam artiannya apa? Itu politik itu selalu berdampak kepada masyarakat. Ketika keputusan politik itu tidak kita teliti, itu akan berdampak kepada masyarakat. Nah mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, yang saya maksud di sini itu kita berbicara tentang masalah politik praktis. Terutama saya sudah kaitkan dengan masalah kontestasi tadi. Nah, salahnya di sini adalah lagi-lagi mahasiswa sebagai PR gitu maksud saya. Jadi kenapa sih mereka harus ke sana seperti itu? Nah, ini kan ranahnya Kota Palangkaraya. Nah, misalkan di Jogja gimana teman-teman di Jogja? Bagaimana mereka memaknai politik itu sendiri menurut mereka? Apakah mereka terjun ke politik praktis seperti itu? Mas Fikri gimana? Kalau dari saya sendiri kan saya tidak terlibat dalam politik praktis itu ya, tapi mungkin beberapa teman-teman saya atau lingkungan saya memang sangat jelas banyak sekali terjadi politik seperti itu. Mungkin ada kakak tingkat saya itu yang kebetulan saya mengetahui beliau merupakan salah satu PR yang Mas Ilham sebutkan tadi, tangan kanan suatu partai politik ya, yang menurut saya tidak menyalahi aturan, tidak jahat juga. Banyak sekali orang menyalahartikan bahwasanya orang yang berada di partai politik itu selalu salah seperti itu. Itu tuh kembali lagi kepada personal itu sendiri, bagaimana dia menyikapinya. Apakah dia melakukan black campaign yang menyalahi aturan, itu tentu saja salah. Tapi apabila dia memang memberikan dampak-dampak positif, menyebarkan berita-berita positif tentang partai politik itu, tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh universitas ataupun sebuah organisasi, maka tidak masalah menurut saya. Gitu ya penjelasannya. Sambil diminum aja deh kopinya karena ini sponsornya luar biasa loh kayak hari ini. Satu sekut dulu. Iya, satu sekut, dua sekut. Nah, itulah maksud saya seperti itu. Kalau bisa digambarkan politik ini seperti apa? Karena dari pertanyaan saudari Dea tadi di sini, kenapa politik itu dianggap jahat seperti itu? Nah, sedangkan menurut Mas Hafiz gimana nih? Minum dulu ya, nggak apa-apa. Ketika berpolitik di dalam kampus itu seperti apa? Terus keterlibatan ketika ada mahasiswa yang keterlibatan dalam dunia
dunia politik praktis itu seperti apa gitu loh maksud saya. Iya, jadi kan jangan sampai sebenarnya semua hal itu tergantung siapa yang menjalankan. Bisa sebagai contohnya, kita misalkan berdagang saja. Ketika kita berdagang jujur, mungkin semua orang akan merasa dapat keuntungan yang baik kayak gitu. Tapi ketika kita berdagang tidak jujur, ya jelas mungkin agama ataupun juga negara juga melarang misalkan perilaku-perilaku yang tidak jujur ketika berdagang. Nah, itu berdagang saja. Nah, politik ini sama sebenarnya dengan semua hal di dunia ini, bisa jadi positif, bisa jadi negatif, tergantung penggunaannya. Nah kan begini, saya sebagai contoh kita ibaratkan politik ini layaknya sebuah pisau. Nah, pisaunya ini bisa kita pakai untuk menikam lawan, atau kita bisa pakai untuk misalkan memotong ayam, memotong sapi, kemudian daging kita bagi-bagi seperti itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan mahasiswa, mungkin benar juga yang disampaikan Mas Fikri tadi, sebenarnya partai politik atau politik itu jangan sampai kita konotasikan selalu negatif begitu loh Bu. Ya. Karena kalau kita mengkonotasikan selalu negatif, kita sama saja kita belum masuk pun, belum terlibat pun akan menganggapnya suatu hal jelek. Jadi saya sebenarnya percaya tentang filosofi hidup ketika kita bertemu dengan orang, walaupun kita tidak sepemahaman, itu ada dua hal yang harus kita kedepankan. Momen kedewasaan itu bukan kita tunjukkan ketika kita bersepakat, tetapi ketika tidak bersepakat. Bagaimana pendapat dia itu 180 derajat berbeda dengan kita, tetapi kita tetap menghargai dia. Nah begitu juga berpolitik. Kemudian yang kedua adalah ketika kita bertemu orang, kita ibaratkan adalah gelas yang setengah kosong. Jadi kita membawa juga ide kita, tetapi kita juga menerima tentang ide orang. Nah jadi ketika kita sudah mengatakan politik ini salah nih, di saat itulah momen kita tidak bisa belajar lagi, karena gelas kita kan selalu tumpah. Kita akan merasa selalu yang paling pintar. Seperti itu. Seperti itu. Oke, jadi tidak dapat di langsung ditarik kesimpulan bahwa politik ini apakah jahat atau tidak. Nah, tapi menurut kawan-kawan kan ini sudah merasakan kan, sudah menjadi ada yang sarjana dan masih belajar di sana kan. Benar. Tapi menurut kawan-kawan relevan nggak ketika mahasiswa itu terlibat? Siapa dulu? Terlibat dalam kampus. Mahasiswa itu terlibat di kampus terhadap politik. Yang mungkin Mas Fikri dulu. Ya, maksudnya gini maksudnya gini loh. Gitu. Kan misalnya ada ketua BM gitu kan, ada jajaran menteri dan lain-lainnya. Harusnya memperjuangkan nilai-nilai idealisme. Ya oke. seperti itu, akan tetapi ini malah 360 derajat malah menjadi pemicu. Tapi saya tidak menyebutkan pemicunya seperti apa, siapa dan siapa. Tapi kita merasakan loh geopolitik fenomenanya di berbagai kampus, nggak di Kalimantan Tengah, nggak di Kalsel, gitu kan. Di Jawa juga ada. Yang menjadi pilihan itu adalah orang yang nomor satu di kampus, gitu kan. Nah kira-kira relevan nggak atau bagus nggak seperti itu ketika ada salah satu aktivis yang seperti itu? Siapa dulu? Boleh, Mas Fikri? Kalau dari sudut pandang saya ya, setahu saya itu Mas Hafiz di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya BEM Visipol itu ada larangan untuk mengikuti suatu partai politik bukan ya? Mau klarifikasi dulu. Kalau kalau tidak salah ini secara tersurat memang tidak ada yang mengatakan untuk terjun ke dalam partai politik, tetapi ada secara jelas menyatakan bahwasanya siapa yang sudah menjadi BPH di dalam satu ini tidak boleh lagi menjadi BPH lagi di organisasi lain. Nah, tetapi kalaupun tidak tertulis di dalam ADART, sebenarnya kan ada hukum tidak tertulis American law yang ada di mahasiswa itu bahwa khusus BEM lagi gitu ya, karena kita dipilih dalam bentuk pemilu. Nah kita harus bersikap di tengah-tengah. Kita tidak boleh memosisikan mendukung A, mendukung B, mendukung C. Karena ketika kita berada di titik A atau titik B, mungkin secara tidak langsung mungkin idealisme kita akan turun atau bahkan mungkin hilang karena kita sudah bersikap. Lebih baik idealismenya digantungan aja di Monas seperti itu. Nah, jadi ya, sebaiknya memang mungkin pendapat saya memang sebaiknya jangan terlepas ada atau tidak. Garis dasarnya adalah jangan sampai kita berpihak terlebih dahulu kayak gitu loh. Langsung menyatakan Nah, sikap. tetapi ketika dia berada di dalam lembaga, entah dia di dalam BEM ataupun mau berada di dalam DPM atau DEMA atau Senat segala macam. Tetapi ketika dia mahasiswa yang tidak terlibat dalam organisasi, dia adalah mahasiswa yang bebas, tidak terlibat komunitas segala macam, menurut saya itu tidak masalah. Boleh saja. Sah-sah aja. Sah saja. Karena dia tidak mewakili kepentingan dari dua nama instansi gitu. Kalau menurut Mas Fikri gimana? Sama tadi, ketika memang apalagi sudah tercatat di dalam anggaran dasar ataupun tidak tercatat tapi ditekankan untuk tidak masuk ke dalam partai politik, apalagi
orang ini misalkan merupakan sebuah jajaran badan pengurus harian, apalagi ketuanya, itu menurut saya justru malah akan mencemarkan tujuan utama beliau organisasi. orang ini dipilih sebagai ketua. Kan ketika dia sedang berkampanye pasti menyebutkan visi misi, tapi ketika mengikuti partai politik maka dia akan mengikuti kepentingan partai politik tersebut. Nah, jadinya ternodai dan tercampur. Nah, itu menurut saya tidak baik. Sudah baik. Berarti kita sepakat ya dengan adanya seperti itu yang memang akan mencederai nilai-nilai perjuangan seperti itu. Nah, akan tetapi kita lihat fenomenanya memang jelas seperti itu di Kota Palangkaraya sudah rame-rame gitu kan masalah yang seperti itu. Nah, akan tetapi pihak kampus ini diam, bagaimana? Nah, saya bukan domain aman ini tapi ya Mas Ilham ya, tapi sebenarnya ada satu hal dulu sebelum kita bisa menganalisis masalah ini adalah keterbukaan informasi. Nah, ketika informasi ini terbuka, kemudian kami tahu apa yang harus kami pendapat. Misalkan sebagai contoh saja, saya ini anggaplah saya mahasiswa di kampus A. Ya. Kemudian di kampus A ini terjadi suatu hal yang anggap saja misalkan tidak sesuai aturan. Nah, sebaiknya memang mahasiswa baik aktivis maupun aktivis atau siapapun yang mengklaim dirinya aktif dan atau tidak aktif pun dalam kehidupan kampus ya punya hak yang sama untuk mengakses informasi tersebut tentang boleh atau tidak bolehnya. Nah, ketika misalkan ada yang melanggar peraturan tersebut secara terbuka, nah ada mekanismenya juga yang harus diperjuangkan. Nah, tetapi lagi-lagi nilai transparansi itu harus dikedepankan begitu loh. Mungkin begitu kurang lebihnya Mas Ilham kayak gitu. Kalau saya berpikiran jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan memang dunia akademisi gitu kan, dunia perkuliahan ini memang sudah diseret ke dalam dunia politik gitu kan. Ada beberapa oknum baik dosen maupun mahasiswa seperti itu. Dan kemudian ini sudah menjadi tidak ada ruang ilmiah untuk belajar, akan tetapi adalah ruang kepentingan syahwat seperti itu. Nah, makanya saya takutnya seperti ini ketika kawan-kawan mahasiswa sudah mengenal yang namanya politik seperti itu, ya seperti mengenal ini loh surga, ini loh neraka seperti itu. Jadi yang baik seperti itu bagaimana untuk mewujudkan yang seharusnya dari nilai-nilai perjuangan itu. Jadi sikap mahasiswa terhadap politik itu seperti apa sebenarnya ketika ada salah satu parpol yang datang ke kampus meminta dukungan, terus si parpol A, B, C, D dan seterusnya datang. Jadi sebenarnya yang diwujudkan mahasiswa itu seperti apa? Apakah kita tetap bersikukuh dengan apa yang ada di dalam konstitusi, dalam organisasi kita, atau ada hal lain seperti itu? Kita harus mengambil sikapnya seperti apa? Seperti itu maksud saya. Iya. Bagaimana nih Mas? Mas pikirnya gimana? Mungkin Mas Hafiz dulu yang memang telah berkecimpung di dalam BEM. Nah ini kan Mas Hafiz ini kan wakil gubernur ya ini ya, dulu di OMY. Nah, Ya, sebenarnya lagi kembali seperti ini. Saya ambil contoh saja misalkan ketika saya menjabat saja ya, jadi supaya ini relevan kayak gitu apa yang saya sampaikan. Jadi sebenarnya ketika kita menjadi pejabat atau sebagai contohnya misal aktivis di kampus, kita itu harus peka dengan nilai-nilai sosial kayak gitu, pendapat sosial dan segala macam. Karena kebijakan kita itu tanpa sadar juga merepresentasikan posisi lembaga. Misal sebagai contoh, jadi kita mengundang misalkan kita membuat sebuah diskusi. Nah, diskusi itu apakah itu juga merepresentasikan kepentingan masyarakat hayat banyak, apakah itu kepentingan golongan. Misal sebagai contoh kami mendiskusikan misalkan tentang contoh saja desa ramah anak. Nah, mungkin bagi orang banyak hal-hal seperti itu tidak menarik karena ya tidak menarik untuk dilihat di media atau dimanapun kayak gitu loh. Tapi sebenarnya itu penting. Nah, ada juga isu-isu sebenarnya yang itu sebenarnya menarik di media, tetapi sebenarnya dampaknya ya tidak terlalu banyak kepada banyak orang kayak gitu loh. Makanya keberpihakan kita kepada misalkan posisi untuk masyarakat banyak, saya bilang masyarakat banyak ini. Masyarakat itu bisa siapa saja, bisa orang kaya, bisa orang yang kurang mampu segala macam, semua lapisan kayak gitu. Jadi jangan sampai juga kita menjadi mahasiswa ini kita langsung mengkotak-kotakan posisi kita dulu. Nah, jadi setiap permasalahan itu ada punya kajian masing-masing. Nah, kembali lagi saya sampaikan tadi itu bahwa ketika menjadi aktivis itu harus menjadi gelasnya setengah kosong. Jangan mengklaim dulu sebelum kita tahu apa permasalahannya. Nah, ketika kita sudah bilang, oh, saya sudah tahu nih
momen ketika kita bilang sudah tahu, momen itulah sudah sebenarnya tidak perlu lagi didiskusikan. Nah, jadi saya juga mungkin kepada adik-adik yang masih berkuliah atau aktif di organisasi sekarang, jadi jangan sampai kiranya juga intinya matang-matanglah dalam mengambil analisis isu dan segala macam kayak gitu loh. Ya gagal, salah pilih itu adalah suatu yang wajar, itu bagian dari pembelajaran. Tetapi yang penting adalah bahwa ketika gagal kita belajar dari situ, dan ketika ada kawan yang gagal atau berbeda pendapat, ya kita boleh berbeda pendapat. Tetapi jangan sampai juga kita menghakimi tadi, atau mungkin tadi seperti kata Mas Ilham tadi sudah bilang ini surga yang itu neraka itu. Nah itu jangan sampai ada seperti itu. Oke, berarti kita tidak boleh ya menghakimi sebuah pemikiran. Nah, tapi yang kita hakimi itu adalah sebuah tindakan yang kemudian banyak yang merugikan. Nah, seperti itu. Nah, dan hari ini memang fenomenanya sudah seperti itu kan, dan demikianlah yang memang terjadi di rasakan oleh teman-teman. Nah, selanjutnya, tapi menurut Mas Hafiz, ketika seorang misalnya ketika Mas Fikri aja ya yang jawab. Karena Mas Fikri kan masih ya katakanlah di pertengahan perkuliahan ini kan. Tapi ketika ada mahasiswa baru yang baru masuk kuliah, itu Mas Fikri penting nggak diberikan pemahaman terhadap politik supaya ini tidak menjadi salah kaprah ke depan gitu kan, supaya agen-agen kita itu memang benar-benar agen yang memang sudah terseleksi oleh alam seperti itu. Menurut Mas Fikri gimana? Penting nggak kajian politik itu dalam kampus yang kemudian meluruskan nilai-nilai perjuangan tersebut? Jika dikatakan penting, tapi ketika wajib untuk diketahui, harus kembali lagi kepada tujuan mahasiswa itu sendiri, kepentingan mahasiswa itu sendiri. Apakah memang benar mahasiswa ini ingin berpartisipasi dalam dunia politik, apakah tidak? Tapi untuk mengetahui bahwasannya mana buruk, mana tidak, itu saya rasa penting sekali untuk mengetahui bagaimana mekanismenya. Dan tapi untuk lebih kayaknya kalau kita berbicara seperti ini terlebih ke perspektif kita masing-masing gitu kan, seperti ini. Cuma saya mau tanya deh kepada Mas Hafiz, selama menjabat bukan menjabat sih ya, bahasanya terlalu aneh, terlalu elit. Selama mendapatkan amanah gitu kan, menjadi wakil gubernur di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, sementara itu pernah nggak Mas ada suatu tawaran untuk berpolitik dari partai-partai lain? Nah, ketika seperti itu bagaimana sikap dari Mas Hafiz sendiri untuk menangkis tadi? Jadi deal-deal mungkin seperti itu mungkin saja bisa terjadi ketika saya sudah tidak menjabat. Nah, tetapi sebenarnya sih tidak ada sih yang menawarkan untuk ikut partai, tetapi kalau menawarkan untuk ikut pekerjaan, salah satu misal saya sehabis pergi ke satu tempat, kemudian tempat itu mendengarkan saya berbicara segala macam, ditawarkan untuk berada di posisi di situ setelah lulus langsung ke situ, ya seperti itu ya memang ada. Nah, sebenarnya saya tidak menolak untuk berpolitik ya begitu, karena banyak kita lihat banyak politisi muda sekarang itu juga mereka juga mantan organisatoris, mantan ketua BEM, mantan presiden mahasiswa salah satu kampus. Dia itu tidak salah sama sekali. Tapi mungkin yang saya tangkap dari apa yang maksud Mas Ilham ini adalah ketika mahasiswa itu dia tidak berpihak kepada masyarakat banyak. Nah, jadi saya juga ingin sebenarnya begini, saya paham bahwa sebenarnya mahasiswa itu dia sebenarnya adalah jembatan. Jadi antara masyarakat dengan pemerintah itu ada mahasiswa yang menjembatani seharusnya. Jadi ketika menjadi mahasiswa, kita jangan terjebak juga, jangan bahasa-bahasa yang tanda kutip itu terminologinya sulit dipahami. Nah, gunakanlah bahasa-bahasa yang bisa digunakan juga dan dipahami oleh masyarakat di seluruh lapisan. Karena begini, kadang saya pun pernah di posisi bahwa ketika saya menggunakan terminologi politik, itu saya merasa bahwa saya merasa kepuasan nih, saya merasa ilmu saya terpakai. Tetapi sebenarnya ilmu itu terpakai ketika orang lain memahami ilmu kita. Nah, kembali lagi dengan posisi kita bagaimana dalam pengambilan kebijakan. Nah, bagaimana bahasa kita yang kita gunakan itu membuat masyarakat itu tahu harus bersikap, dan bersikapnya untuk masyarakat banyak. Kembali lagi pada masyarakat banyak.